Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Taqiyuddin bin Bakar Muhammad Al-Syafi'i wa Syekh Al-Imam Al-Hamad Al-Syafi'i wa Syekh Muhammad Qasim wa nafa'ana bihi wa ba'ami fi darin amin. Faslun fi bayanil asnafis samani allati tudfa'u ilaihim az-zakatu. Ya. Bab tentang menjelaskan golongan-golongan yang 8, ya. Yang mana zakat diberikan kepada mereka. Zakat diberikan kepada mereka. Nah, ini jadi 8 golongannya, ya. Yang kita akan bahas ini yang menerima daripada zakat ini adalah 8 golongan. Wa tadfa'u zakatu ilal asnafi samaniyah. Ya. Zakat itu diberikan kepada golongan yang 8, misalnya 8 golongan. Ya. Jadi otomatis 8 golongan, selain 8 golongan ini tidak boleh menerima zakat. Zakat ini zakat yang wajib. Tapi kalau menerima zakat sunnah, menerima sedekah, menerima wakaf, menerima apalagi infak, menerima apalagi pemberian, ya, hibah. Nah, ini harus tanggapan asal enggak? Tidak. Nah, ini baru boleh siapa saja yang menerimanya. Tapi kalau bentuk harta ini zakat, jangan sembarangan asal ngasih, tidak. Wajib pendapat golongan ini. Kenapa harus itu? Karena sebagaimana zakarahumullahu ta'ala fi kitabih, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka itu di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Nah, yang mana ayatnya minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabil. Nih jelas, ya. Pertama, sungguhnya sedekah, zakat. Sedekah itu zakat maksudnya. Sedekah di sini kan sedekah bahasanya. Ya, tapi sedekah di sini maksudnya makna zakat. Sedekah yang wajib, yang fardu. Nah, itu untuk siapa? Untuk lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Pertama. Yang kedua, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Yang ketiga, wal amilin 'alaiha, untuk orang amil. Siapa amil itu? Pengurus zakatnya, panitianya, yang mengatur daripada penerima zakat dan pemberian zakat. Nah, itu amilin, ya. Nanti kita bahas satu-satu maksudnya apa, penjelasannya. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan hati-hati mereka. Nah, maksud yang dilunakkan hati mereka itu maksudnya siapa? Mu'allaf, yaitu orang yang telah dapat hidayah hatinya, dirinya, sehingga asalnya bukan Islam jadi Islam. Intinya orang yang baru masuk Islam. Wa fi riqab. Yang kelima. Yang kelima riqab. Siapa? Bahasa haya. Bahasa haya di sini enggak berlaku, enggak ada. Ya, jadi cuma 7 yang berlaku ini. Jadi yang bahasa ini bisa dibilang dinasakh, dihapus. Ya, riqab. Yang kelima ini bahasa haya. Tawanan perang. Yang keenam al-gharimin. Al-gharim, siapa gharim itu? Orang yang banyak hutang, orang yang dililit hutang. Wa fi sabilillah, yang orang yang di jalan Allah. Nah, orang yang berada di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah karena Allah. Ya. Yang ketujuh, yang kedelapan, wa banis sabil, ibnu sabil, ya. Yaitu orang yang lagi di perjalanan, ya, orang yang perjalanan jauh gimana itu berhak mendapatkan zakat, ya.
Yang ke-8 Ibnu Sabil, orang yang safar, yang ya itu ya, orang yang sudah melakukan perjalanan jauh kemana dia berbekalan habis, karena itu boleh ya. Musafir kan, seperti musafir gitu. Nah, yang pertama kita bahas ya, gitu ya. Jadi ini penerima zakat ini yang menerima zakat. Jadi kalau selain golongan ini minta hasil zakat, haram, hukumnya haram, tidak boleh. Berarti kalau selain yang udah golongan ini dia dapat zakat bukan haknya, maka dia telah mengambil hak orang lain. Di sini ada orang fakir miskin, taunya datang pejabat, udah kaya ya, udah punya istrinya banyak, anaknya banyak, ngambil lagi uang zakat. Nah, ini haram ya, bukan haknya ya. Atau orang-orang yang lainnya lah, intinya selain golongan ini ya. Nah, yang pertama adalah fuqara. Nah, apa sih fuqara ini? Nah, orang fakir itu gimana sih? Orang fakir itu bisa disebut orang fakir itu fal fakiru fi zakat walladzi la mala lahu wala kasaba yaqa'u mawqi'an min hajatihi amma fakir araya bahwa malanukud biadihi. Nah, apa tuh orang fakir itu? Orang fakir itu dia adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, orang fakir udah emang dia nggak punya duit, apa ya, emang nggak kerja. Dan dia nggak kerja juga bukan berarti pengangguran doang, bukannya berarti dia itu apa istilahnya itu nggak mampu, istilahnya dia itu memang mampu untuk nggak kerja itu karena bukan dia nggak mampu, tapi bukan dia mampu tapi nggak mampu gitu ya, nggak mampu kerja ya, kayak orang-orang tua gitu ya, orang yang sakit ya, dia udah nggak bisa kerja lagi. Nah, dia sehingga nggak punya uang, punya apa, itu fakir namanya ya. Dan orang fakir ini ya memang nggak ada tempat untuk dia apa bekerja, nggak bisa ya. Karena ada hal-hal yang menjadikan dia itu istilahnya kelemahannya, punya kelemahan pada dirinya sehingga dia tidak bisa kerja, tidak punya uang. Nah, itu fakir. Kalau fakir dia tidak la nukut dia di itu, dia tidak memiliki uang kata di tangannya. La nukut tuh tidak ada uang di tangannya, memang dia tuh nggak memiliki uang, betul-betul ya, kira di sana gitu. Ini fakir betul-betul, ini yang sangat paling kasihan di derajat yang paling kasihan itu fakir. Nah, yang kedua ya, ada di daerah antum yang fakir? Ada nggak pernah nemu? Ada yang ini orang ini tuh satu keluarga kepada harus kerja, dia itu ya miskin gitu, pengen dikasih zakat aja terus. Nah, emang pas dilihat kenapa nggak kerja? Wah, udah nggak mampu kerja, gimana mampu macam-macam lah alasannya. Ini fakir ya, jadi dia itu juga memang betul-betul dia pastinya kecukupan keperluan apapun tidak mencukupi ya, tidak mencukupi. Fakir. Yang kedua al-miskin. Al-miskinu man qadara ala malin au kasbin yaqau kullu minhuma mawqi'an min kifayatihi wal yakfihi kaman yahtaju ila asyara dirahim wa innahu sab'an. Miskin. Siapa tuh orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang dia memiliki harta ya, sekedar memiliki harta sekadar ya, di sekadarnya maksudnya harta yang pas-pasan ya. Dia memiliki harta pas-pasan atau juga dia memiliki pekerjaan ya. Dia juga memiliki pekerjaan ya, untuk pekerjaan itu untuk mencukupinya. Hanya saja ketika dia melihat kebutuhannya ya,
ketika dia ingin menggunakan uang kecukupan tersebut diberikan untuk kebutuhannya, ternyata masih belum mencukupinya. Jadi betul-betul kebutuhan itu lebih banyak daripada harta penghasilannya gitu. Ya, seperti contohnya sini, dia itu butuh 10 dirham untuk kebutuhan itu, tapi yang dia miliki hanya 7 dirham. Nah, itu contohnya. Biasa dia bekerja dapat uang 3 juta. Wah, pas dihitung-hitung di per bulan 3 juta tuh dia punya keperluan sebulan. Beli ini, beli itu tuh pas dihitung harus sampai 3.500.000. Nah, masih kurang juga. Nah, berarti otomatis kebutuhan tersebut ya dimepet-mepetin gitu. Jadi ada beberapa kebutuhan yang belum bisa dia beli. Udah dihabiskan hanya untuk 3 juta. Nah, ini namanya miskin. Ya, pas-pasan betul. Malah kurang gitu. Terkadang kurang tuh karena mungkin ada kebutuhan yang lebih. Nah, yang namanya apalagi dari rumah tangga ya, bisa kebutuhan makan minum aja. Terkadang ada hal yang suatu waktu itu dia butuh beli peralatan kan gitu, beli alat ini itu, sehingga sebulan itu jadi nggak cukup. Nah, biasanya kalau untuk makan minum doang tanpa beli yang lain kebutuhan itu udah cukup. Cuma ada yang dibutuhkan lagi untuk membantu ke rumah tangganya supaya lebih nyaman gitu. Maka di situ jadi kurang, itu sudah masuk miskin juga ya. Jadi kalau misalkan orang yang sudah punya penghasilan 10 juta, kebutuhannya 5 juta, udah bukan miskin lagi berarti. Sudah termasuk orang yang berada ya. Maka dia sudah tidak hak untuk menerima zakat. Tapi yang kayak tadi nih, kayak kriteria miskin kayak tadi itu, dia bisa menerima zakat. Nah, antum kayak gitu? Apa yang kayak gitu? Ngaku aja nggak usah malu ya. Apa miskin bagi Rasulullah itu bangga. Rasulullah itu bangga jadi miskin ya. Rasulullah itu ingin jadi orang miskin. Allah menjadi miskinan, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah saya itu orang-orang miskin. Udah secukupnya aja dunia mah, kebutuhan dunia mah yang penting ada gitu. Masalahnya ini kalau Rasulullah juga pengen umatnya miskin. Kenapa? Gitu kan, lebih baik miskin dunia pada miskin di akhirat. Di dunia miskin kenapa? Supaya dia ketika ada apa-apa nggak ubud dunia, tidak ubud dunia. Kan orang yang sudah tahu harta, udah banyak harta, kebanyakan memang walaupun ada yang enggak, kebanyakan terlena dengan keduniaan tersebut sehingga dia berpoya-poya dan jauh dari Allah. Nah, sehingga kalau dia kaya di dunia jauh dari Allah, pasti akhirat dia jadi miskin di akhirat lebih parah, lebih kesakitan, lebih pikornya lebih tersiksa. Sedangkan miskin dunia ya cuma dikit-dikit aja lah, lapar kadang gitu kan, lagi butuh duit itu masih bisa menikmati udara yang lain gratis itu. Tapi kalau di akhirat miskin pasti kesiksa, ada masuk neraka, masuk miskin di sini. Dan kali di surga miskin, ada orang surga di miskin. Orang surga mau mewah semua, nggak ada yang miskin di surga, orang kaya semua. Kalau dunia, gitulah, pasti gitu. Kita tuh manusia itu ada aja yang miskin. Dunia itu nggak harus kaya semua. Tuh ya miskin. Ada yang tanyakan masalah miskin? Bisa ngebedain kan miskin sama fakir, bisa? Kalau miskin masih punya pekerjaan ya, bekerja betul gitu. Tapi ya begitu pas-pasan lah, sedang nggak pas-pasan, nggak terlalu kurang banget juga, kurang dikit. Jadi tapi kayak orang fakir tadi punya tempat tinggal. Nah ini yang beda begini, orang fakir kadang kalau orang fakir memang dia tuh istilahnya teh dia ngaku orang fakir, saya mau kurang terus, nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Tapi lo taunya dia tuh suka beli baju bagus. Nah, dia ngaku fakir tapi kok beli baju bagus itu dari mana uangnya? Nah, itu diakui nggak fakir kalau kayak gitu? Nggak diakui itu. Harus diselidiki, ini benar nggak dia tuh ngomong kayak gitu? Pas lihat tuh, disumputin hartanya di kolong bangku misalkan gitu. Bohong dia.
Nggak tahu dia kok bisa jajan terus, bisa ini, katanya nggak punya uang, nggak kerja. Itu kalau bisa beli pas lihat bajunya nggak diganti terus di baru kan. Nah, harus dilihat, makanya harus perhatikan tuh, terutama amil yang bagi pengurusnya. Orang miskin juga kayak gitu, ya. Orang miskin tempat tinggal punya pas-pasan, tempat tinggalnya nggak mewah-mewah, ya. Terus punya pakaian juga pas-pasan. Ini mau pakaiannya mahal-mahal, terus kebutuhan, ya butuh apa? Orang butuh mobil, butuh pesawat, kebutuhannya kayak gitu, ya iyalah, nggak akan cukup gitu kan. Nah ini nggak bisa buat dikatakan miskin kayak gitu, ya. Sebenarnya tuh dia kalau kebutuhannya kebutuhan yang ada. Jadi kalau dalam ekonomi gitu, banyak belajar ekonomi SMP ada tingkatan kebutuhan. Nah ekonomi itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, ya, apalagi ngomong sekolah nih. Kebutuhan primer ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan, paling dibutuhkan. Nah itu kayak makan, minum, ya, nasi gitu, hidang. Jadi kebutuhan primer nih sehari-hari yang pasti dibutuhkan. Ya, alat mandi apa gitu, kebutuhan primer pasti dibutuhkan. Yang kedua kebutuhan sekunder katanya, kebutuhan yang ya butuh itu, tapi ketika nggak ada juga masih bisa hidup lah gitu, ya. Cuma agak susah dikit hidupnya gitu. Nah seperti apa sekunder? Ada nih motor, ya, punya sepeda, kendaraan gitu kan, punya kulkas, punya itu kebutuhan gitu untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan sekunder itu butuh dia. Tapi kalau ada kulkas, saya bingung mau yang dingin apa, butuh ya sekunder gimana. Motor kalau saya ngambil, kalau motor tuh kesana kemari benar-benar repot, capek gimana, butuh. Cuman masih bisa hidup nggak kalau nggak ada itu? Masih, tenang aja gitu. Cuman ya gitulah. Nah yang ketiga kebutuhan tersier, ini kebutuhan mewah, kebutuhan hanya untuk kemewahan, kebutuhan yang hanya sensasi aja gitu, kebutuhan yang memang untuk supaya dianggap wow gitu lah gitu kan. Pengen apa? Pengen motornya motor-motor yang mahal, mobil-mobil mahal kan gitu kan, rumahnya rumah gede, pengen punya apa namanya, kursi yang banyak, kasur yang banyak, gitu. Cuma banyak-banyakin, misalkan dilebih-lebihkan, ya teksnya berlebihan, kebutuhan yang lebihan untuk kemewahan. Yang kayak gini mah, nggak yang kayak gini, dia punya kayak gini dianggap miskin, fakir, bohong ini nggak bisa. Ada yang ngaku-ngaku punya apa-apa, yang miskin, ya. Ya itu, misalnya bedain ya. Jadi kebutuhan primer dan sekundernya minimal nih. Kalau yang fakir mah yang pastinya yang primer doang, kalau yang miskin mah sampai sekunder, ya, gitu. Nah masih boleh ya, yang punya motor punya, tapi kurang asuran ya masih boleh dianggap miskin kalau memang dia kurang terus kebutuhan sehari-harinya. Nah yang ketiga, apa yang ketiga? Amil, ya. Wal amilu man ista'malahul imam ala ahli suraqat wa daf'aha mustahaqqiha. Ya. Siapa tuh amil? Nah, itu adalah orang yang oleh imam, oleh pimpinan dipergunakan, minta jadi pengurus gitu cek imam. Misalkan di sini ada RT, nah RT nunjuk misalkan orang yang dipergunakan oleh imam. Amil adalah manis ta'mala il imamu, ya. Orang yang dipergunakan oleh imam untuk mengambil zakat-zakat dan menyalurkannya, dan memberikannya limustahaqqiha kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, yang berhak mendapatkan zakat. Itu panitia intinya, gitu, pengurus. Orang yang bisa diamanahkan, dipergunakan, intinya imam itu menunjuk orang itu gitu.
Untuk apa? Untuk mengambil zakat-zakat dan memberikan atau menyalurkan zakat-zakat kepada hak-haknya. Itu amil tuh. Ya, intinya pengurus, kalau simpel nama pengurus zakat, panitia zakat. Pengurus zakat ngapain aja? Ya itu tugasnya, ngambil zakat, nyalurkan zakat kan gitu. Kayak jadi amil tapi nggak mau gerak, cici, menerima udah rupanya gitu aja. Tapi cek si pimpinan itu suruh gerak, kamu nggak mendapat, nah ya harus tuh ngikutin sesuai aturan. Nah, kalau kayak gitu mah amilnya udah nih nggak usah dipilih, ganti. Ya malas-malasan ambilnya. Nah yang amanah, nah, kan disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Oh mentang-mentang dia jadi amil, saya pengurus zakat nih, saya ngambil kebagian zakat. Oh, kayak buat miskin, misalkan ada terkumpul, misalkan dikumpulkan dari RT ini zakat fitrah itu misalkan ada berapa puluh kilo ton, misalnya berapa ton, ada 5 ton misalkan, dapat 5 ton beras, zakat fitrah nih, kok saya ambil, kan saya ambil dapat bagian, dapat 1 ton saya ambil. Padahal di sekitar kampung itu juga orang miskinnya ada, fakirnya aja, orang banyak hutang juga ada, mualafnya juga ada. Sehingga dia pasti bagi-bagi, kayak bagi miskin setengah ton, fakir setengah ton, dia sendiri 1 ton. Ini enggak adil. Ambil juga, ya syarat ambil ini harus tahu syariat, harus paham tentang syariat zakat, ya hukum-hukum zakat harus paham, ini syaratnya untuk jadi amil. Nah, kalau amil asal-asalan kacau udah, kacau. Ya. Nah, itu soal zakat syar'i itu. Jadi dia hanya boleh dia mengambil zakat dengan suatu syarat, katanya. Amil ini boleh mengambil zakat tapi dengan syaratnya. Ya. Begitu juga ambil ini ayakuna faqihan fi babi zakat tuh. Gak harus ulama memang, gak harus ustadz, gak harus kiai, gak harus orang-orang pelajar, tapi dia paham tentang zakat, mencukupi. Itu aja gitu. Harus ngerti tentang zakat, fikih zakat harus paham. Amil dikasih ke si akbar kan gitu. Gimana ya akbar? Pakai jajan terus kan? Gitu. Ya. Ayo, bisa belum paham, kasih. Kalau orang paham aja intinya mau pergi zakat. Ya. Nah ini panitia zakat, tahu dia itu siapa aja yang diberikan. Jadi pemimpinnya juga ini yang harus nih mentang-mentang saudaranya, udah kerjasama dengan kita. Ada kan gitu pimpinan dengan amil kerjasama dia. Kamu harus itu jadi amil. Ingat steng ya hasilnya gitu. Tadi kalau dikumpulkan zakat, dia nggak tahu ilmunya, timah ke arahan amil ke imamnya gini aja. Pas dilihat ke masyarakat cuma dapat berapa persen, terus yang lainnya kemana? Diambil sama dia, dikorupsi gitu kan. Nah yang kayak gini hancur nih. Nah, makanya saya khawatir ambil zakat ini di pemerintahan, khawatir kayak gitu. Yang pemerintah aja sih, ya pihak-pihak siapapun gitu ya, ketika umur dunia, cinta dunia, dia pengen ngambil harta banyak, sehingga dia berani mengambil hak zakat yang sebenarnya bukan haknya untuk diambil. Udah banyak sekarang kayak gitu. Naudzubillah dari haram dia menggunakan harta zakat itu, ya. Itu tuh. Karena habis fakih, baru paham. Ada yang fakih emang, dia tuh paham zakat, tapi karena itulah umur dunia. Karena dia tuh pengen senang sendiri, pengen kaya juga, kesempatan gitu. Saya kan udah dipercaya nih dari ustadz di sini. Nggak ada yang tahu yang lain mah. Begitu dia akal-akalin. Nah ini rusak, tambah ini lebih parah lagi. Sudah tahu ilmunya, tapi menyeleweng, ya. Nah itu yang lebih disuntik oleh Allah. Jadi itu bertanggung jawabannya di akhirat. Ya. Jadi gimana tuh ayakuna aminan huron ya. Jadi di selain paham dia fakih juga wajib bagi amil itu dia tuh amanah. Ya, huron merdeka juga. Nah, bukan orang hamba saya, merdeka ya. Dan tidak fasikon ya. Nah, tidak fasik orangnya juga tuh. Ada orang yang paham agamanya tapi fasik. Apa tau fasik? Keren fasik?
ahli maksiat, maksudnya tukang mabok, tukang judi, ambil zakat dan tukang mabok, tukang judi atuh. Itu teh kan ustad, mantan ustad nelayan gitu. Ya, ada kan ustad teh, alah saya kan nih anu mabok, anu judi, ayo wae gitu. Ustad ustad gadungan lah itu mah. Gitu ya, minum itu nggak boleh, gak usah dikasihkan. Ambil walaupun dia paham tentang zakat, tapi kalau misalkan kayak gitu mau benar gitu, uang zakat apalagi pakai duit uang zakatnya, zakatnya pakai duit berapa ratus juta nanti dikumpulkan tuh satu RW RT sama dia, panas dia udah kesempatan kan pakai maksiat, ini digali. Nah ada dengan fasik, ambil ini. Dan selanjutnya, tapi kalau yang tadi menerima zakatnya kayak miskin, ya kayak fakir itu mah mau maksiat mau enggak, tapi memang keadaannya itu ya kasih ya. Intinya memang dia fakir miskin. Nah terus ambil yang keempat dah. Nah, selanjutnya apa? Al-mu'allafatu qulubuhum. Ya. Adapun orang lembut qulubuhum, hati-hati mereka. Dilembutkan hati mereka. Maksudnya mu'allaf itu orang yang masuk Islam. Ya. Sebenarnya memang ya ada beberapa orang-orang yang dilembutkan hati dari Allah itu ada 4 kalau di sini disebutkan, cuma ada satu aja yang dimaksudkan ahadwa ma'alaf muslimin ya, bahwa man aslama wa niyatu dha'ifah fa yata'allafu bidafi zakat lalu baqi aksam ya. Nih tapi ada juga, bukan mentang-mentang semua yang yang baru masuk Islam semuanya seenaknya langsung dikasihkan zakat. Tapi lihat tuh orang yang kenapa orang yang mu'alaf ini dapat zakat, karena dia orang yang ketika masuk Islam ya, niatnya masih lemah, dikhawatirkan kalau nggak dapat keuntungan dari keislamannya itu menjadikan berubah pikiran lagi ya. Mungkin dia tuh masuk Islam kan lihat orang tuh baik-baik ya, orang Islam kalau jatuh masuk Islam dia nggak dikasih zakat kan, nggak dapat apa-apa masuk ke dalam Islam ini. Keren nggak ada peluang apa-apa. Kalau ini belum yakin banget, masih lemah ini niatnya ya, masuk Islamnya masih kena apa gitu, tapi tetap dia udah masuk Islam gitu. Kayak gitu tuh harus segera dikasih zakat. Tapi kalau seandainya orang mu'alafnya orang udah kaya dan keyakinannya kuat masuk Islam ya, terus ya gitu kuat, dia yakin dengan keislamannya, tahu gimana pun, dia terus tahu juga wah ini mu'alaf itu bakal dapat zakat, cuman dia waktu itu nggak dikasih zakat dan kata dia ya nggak perlu, kata mu'alaf nggak perlu, kata dia itu nggak usah, saya mah nggak apa-apa buat yang lain aja. Tapi kayak gini mah nggak masalah, nggak dikasih zakat juga ya. Jadi mu'alaf yang di sini masukkan adalah yang niat dhaifah, dan niatnya masih lemah, masih belum yakin 100% dengan keislamannya, masih ada kelemahan pada dirinya ya, apalagi miskin lagi, gitu lah, masuk Islamnya miskin lagi. Wah, yang kayak gitu ya harus segera tuh dapat zakatnya. Tapi kalau yang masuk Islamnya orang kaya, orang Cina gitu kan, wah si Kongkong punya pabrik apa, masuk Islam, ngapain dikasih zakat juga, punya duit miliaran kan gitu, ngapain kamu kasih saya 10.000 di uang zakat pak dari masyarakat. Malah kata itu, kamu hinain saya apa digituin jadinya kan gitu. Nah zakat orang kaya dikasih zakat, dan zakatnya itu berapa persennya sih bagi harta dia itu gitu kan, maka dianggap dihinakan dikasih zakat orang kaya, benar nggak? Nah, kalau orang masuk Islam, baru masuk Islam, kalau dia orang kaya apa, ngerti dia juga. Nah ini tanya aja, Bapak mau nerima zakat? Pasti nggak akan, bakal senang dia nerima zakat, nggak akan gitu orang kaya. Udah buat yang lain aja. Akan pernah apa? Karena dia udah banyak duitnya, udah miliaran, masa dikasih zakat yang hanya 100.000, 200.000, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi enggak. Jadi di sini mu'alaf di sini memang orang yang lembut, yang orang kafir masuk Islam dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemahnya masih belum, maka di situ dihibur, ya, dihibur dengan dikasih zakat, dikasih uang zakat,
wah kok masuk Islam saya dapat duit, wah berarti dibayar, ya. Kan orang Nasrani bisa aja nganggap, iya, itu dia tuh ada dai dakwah tuh dia masuk Islam kasih duit. Nah, yang ngasih duitnya juga bukan pas masuk Islam, sudah masuk Islam dari malam gitu. Kan kalau si misionaris makan sebelum masuk Islam kan, ya kalau datang misionaris ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ya itu belum dikristenkan tapi diiming-imingin dulu. Nah, mau nggak sembako mie sadus? Nah, sebagai kita bungkul, bagaimana minyak ya, kalau saya minyak lah. Yang penting kamu harus masuk Kristen, mau nggak? Langsung dibaptis kan gitu. Nah, kayak itu baru kasih baptis. Kalau kita masuk Islam bukan karena iming-imingan itu, tapi dengan baca Al-Quran, ya, dengan dakwah benar tentang akhirat agama, baru dia teguhkan hatinya. Nah, ketika dia masuk Islam, nah bukan karena duit, kan memang betul agama yang benar ini begini. Nah, kasih hiburan ke duniawiannya itu berupa zakat. Kasih orang ke zakat. Benar, bukan selain di akhiratnya dia dapat surga, dapat kemuliaan apa, di dunianya pun dihormati, dimuliakan. Nah, kan gitu jadi. Senang dia mualaf itu. Ya, nah itu yang mualaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Tadi kamu alafnya kau orang kaya, gabar, lo dikasih zakat. Kayak gitu. Nanti kalau dikasih zakat, lo paham saya kasih zakat. Saya mau walaupun baru masuk Islam, saya punya duit banyak, gak butuh kan gitu ya nanti si amilinya. Paling ditanya aja dulu, jangan main ngasih. Tanya, nanti kau bisa aja. Bagian saya mau kasih ke orang miskin kan gitu, nanti digituin nanti salurkannya. Nah, yang ke 5. Ada yang tanyakan tentang mualaf? Nggak paham? Nah, yang kelima, golongan yang kelima, Arikob. Arikob ini siapa? Hamba saya kata saya juga nggak berlaku untuk saat ini. Jadi ya dia ada 7 aja. Untuk sekarang ini cuma ada 7 golongan yang berhak itu. Karena yang satunya, yang golongan hamba saya sudah tidak termasuk ya, karena sudah dihapus hukumnya. Hukum hamba saya saat ini sudah dihapus. Jadi kalau ada orang ngaku Pak Ustadz saya mah hamba saya, aku ngaku dia hamba saya, menang zakat tuh dari sana, buka hutang ente, fakir miskin ente, gitu kan misalkan. Tapi dia ninggali duit. Oh Pak bisa juga menang zakat, hayang bayar nama-nama duit kan gitu. Ngaku jadi hamba saya. Saya hamba sayanya Pak ini, Pak bos bandar dia selalu hamba saya bos selalu gitu. Dianggap hamba saya. Enggak sih, itu mah pembantu ya hamba saya. Gitu, jadi nggak berlaku ya, nggak akan ada bagian untuk hamba saya itu saja nggak ada. Lanjut ke, jadi paham hamba saya itu apa? Hamba saya itu apa? Boleh dibahas? Apa hamba saya? Tawanan perang. Apa tawanan perang itu maksudnya? Apa jahit? Budak ya, gimana tuh disebut budak tuh? Ya, gimana tawanan perang itu apa? Gimana maksudnya? Ya ditawar tuh digimanain. Kadang kita bahasa tawanan tapi nggak ngerti maksud tawanannya apa gitu kan. Apa tawanan tuh? Diambil alih dari apa kemana, dari mana kemana, dari musuh